Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Indah Geblina Rizky, Siti Anisah Tarigan, Syifa Alwin Salsabila, dan Aulia Mustika. Kami ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Nilai-nilai Pancasila Orde Lama. Memasuki pada sejarah perkembangan Pancasila Orde Lama. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa yang pernah dikeramatkan dengan sebutan Azimat Revolusi Bangsa pudar untuk pertama kalinya pada akhir 2 Dasawarsa. Setelah proklamasi kemerdekaan, meredupnya sinar api Pancasila sebagai tuntunan hidup berbangsa dan bernegara bagi jutaan orang diawali oleh kehendak seorang kepala pemerintahan yang terlalu gandrung pada persatuan dan kesatuan. Kegandrungan tersebut diwujudkan dalam bentuk membangun kesatuan yang terpusat agar dapat menjadi pemimpin bangsa yang dapat menyelesaikan sebuah revolusi perjuangan melawan penjajah, neokolonialisme, serta ikut menata dunia agar bebas dari penghisapan bangsa atas bangsa dan penghisapan manusia dengan manusia. Nilai-nilai Pancasila pada masa Orde Lama. Pertama, adanya penyelewengan pada sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan. Kedua, sistem pemerintahan tahun 1950 sampai 1959 yang liberal, anggota constituented hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Ketiga, pada periode 1959 sampai 1965 menerapkan demokrasi terpimpin. Yang keempat, Presiden Soekarno melakukan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut dengan USDEK. Yang kelima, adanya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara paham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun tahun 1948 dan oleh DITII yang ingin mendirikan negara dengan dasar Islam. Pada masa Orde Lama, yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Pada masa ini, Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan, kepribadian bangsa Indonesia. C. Perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Lama. Sila pada masa Orde Lama. Pada masa ini, yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Artinya, Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Presiden Soekarno menyampaikan bahwa ideologi Pancasila berangkat dari mitologi yang belum jelas bahwa Pancasila itu dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke arah kesejahteraan. Tetapi, Soekarno tetap berani membawa konsep Pancasila ini untuk dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Pada masa ini, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang ketika itu diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada di dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. D. Pengalaman Pancasila di era Orde Lama. Pada masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintah sering terjadi penyimpangan yang dilakukan Presiden dan juga MPRS yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa itu belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan pemerintahan terpusat pada kekuasaan seorang presiden dan lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan DPR terhadap kebijakan-kebijakan. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.